Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar punya beragam resolusi di tahun 2025 ini. Mulai dari target akademik, prestasi untuk kampus, hingga meninggalkan kebiasaan buruk. Penasaran seperti apa resolusi tahun 2025 ala mahasiswa Unhas? Simak berita berikut ini. Pergantian tahun biasanya menjadi momen bagi seseorang untuk merefleksikan diri serta membuat resolusi untuk memulai tahun yang akan datang. Resolusi adalah target atau komitmen yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Resolusi yang dibuat biasanya berupa hal-hal yang belum tercapai di tahun sebelumnya atau sesuatu yang ingin dirubah. Resolusi seseorang bisa menyentuh berbagai hal seperti akademik, prestasi, atau sekadar meninggalkan kebiasaan buruk. Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar juga punya resolusi tersendiri untuk tahun 2025. Seperti Naya, mahasiswa psikologi Unhas, resolusinya di tahun 2025 ialah ingin berkontribusi untuk mengharumkan nama alma mater. Ini menilik tahun sebelumnya di mana kampus merah banyak menorehkan prestasi dalam berbagai kancah, dan di tahun ini Naya ingin turut menyumbangkan prestasi untuk membanggakan Unhas. Jadi resolusi saya di tahun 2025 itu saya ingin bisa berkontribusi untuk menorehkan prestasi dan mengharumkan nama kampus kita Universitas Hasanuddin. Terlebih lagi karena di tahun 2024 kemarin itu Unhas cukup banyak menorehkan prestasi di bidang nasional sampai internasional. Jadi di tahun 2025 ini saya berdoa semoga saya bisa menjadi salah satu mahasiswa yang juga turut mengharumkan nama kampus kita. Lain halnya dengan salah seorang mahasiswa fisioterapi Unhas, Amel. Dirinya punya resolusi yang spesifik di tahun 2025 ini. Amel yang kini menginjak semester 6, ingin tahun ini bisa menjadi tahun di mana ia bisa mengerjakan tugas akhirnya dan lulus tepat waktu. Ya, jadi kalau saya nggak banyak mungkin untuk di tahun 2025 ini. Yang jelas lulus Kak tepat waktu dan bisa Kak menyusun di tahun ini insya Allah karena sudah memasuki semester 6. Itu jadi setidaknya kalau ndak bisa sempra minimal di tahun ini. Masih berkaitan dengan akademik, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ada Oriza yang berkomitmen untuk meningkatkan indeks prestasi kumulatifnya. Mahasiswa semester 4 ini tidak tanggung-tanggung mengungkapkan ingin nilai A untuk semua mata kuliah yang ia programkan. Kalau saya mungkin sedikit juga, yaitu mungkin semoga di semester 4 ini IPK aku bisa lebih naik lagi, semoga bisa A semua, amin. Sementara itu, mahasiswa ilmu ekonomi Unhas, Katarina, justru ingin menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan dapat mengeksplor lebih banyak kegiatan-kegiatan positif. Jadi semoga di tahun 2025 ini saya bisa jadi mahasiswa yang lebih aktif lagi, terus bisa eksplor banyak kegiatan positif-positif lainnya. Lain halnya dengan Dila. Mahasiswa psikologi Unhas ini ingin mengubah kebiasaan buruknya yang sering menunda-nunda pekerjaan. Dirinya ingin lebih produktif dan lebih pandai dalam mengatur waktu yang dimiliki. Kalau saya semoga tahun 2025 ini saya bisa menjadi mahasiswa yang lebih produktif lagi, terus bisa kontrol time managementnya lebih baik lagi supaya tidak banyak tunda-tunda untuk mengerjakan tugas. Dila menambahkan, resolusi yang dibuat tiap tahunnya dapat menjadi motivasi diri. Selain itu, juga akan membantu fokus dalam meningkatkan kualitas dalam dirinya. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, isu lingkungan semakin mendesak untuk ditangani dan mahasiswa punya peran penting dalam upaya pelestarian bumi. Dimulai dari langkah sederhana di lingkungan rumah dan kampus, perubahan besar bisa diwujudkan. Simak informasi berikut ini. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi isu krusial yang dihadapi dunia saat ini. Setiap individu termasuk mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga bumi agar tetap lestari. Isu lingkungan semakin mendesak untuk ditangani dan mahasiswa punya peran penting dalam upaya pelestarian bumi. Dimulai dari langkah sederhana di lingkungan rumah dan kampus, perubahan besar bisa diwujudkan.
Salah seorang mahasiswa Unhas, Rafli, mengemukakan cara sederhananya untuk menjaga lingkungan di rumah dan kampus. Menurutnya, di rumah mahasiswa bisa memulai dengan kebiasaan kecil yang berdampak besar. Memilah sampah organik dan non-organik, berkreasi mengolah sampah plastik, juga menghemat penggunaan air dan listrik, termasuk langkah kecil yang berdampak besar. Sedangkan untuk di kampus, Rafli memilih untuk mengutamakan jalan kaki, naik kendaraan umum seperti bus Membina Sota yang ada di Unhas, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dengan membawa botol minum dan meminimalisir penggunaan kertas. Ya, kalau sebagai mahasiswa untuk menjaga lingkungan, khususnya di rumah, itu pastinya harus, yang pertama kalau langkah taktis dari saya pribadi, yang pertama hemat energi. Jadi sebisa mungkin kalau semisal sudah selesai menggunakan air, misalnya itu listriknya dicabut mesin air. Kemudian sebisa mungkin juga berkreasi dalam mengolah sampah, khususnya sampah-sampah plastik. Kan sekarang sudah gampang untuk mengelola sampah-sampah plastik seperti membuat ekobrik. Itu sih langkah taktis kalau di rumah. Terus kalau di lingkungan kampus sendiri, biasanya utamain jalan kaki sih Kak. Jalan kaki, terus naik kendaraan umum juga. Karena kan di UNAS ini ada bis Trans Membina Sata. Terus usahain juga kurangi untuk menggunakan produk-produk plastik. Pastiin untuk kayak bawa tumbler gitu. Dan pastinya juga sebisa mungkin dan seminimalisir mungkin untuk mengurangi sampah-sampah yang ada, kayak misalnya sampah kertas dan sampah plastik. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Unhas, Profesor Dr. Anwar Daud SKM MKes, menyebut cara sederhana menjaga lingkungan bagi mahasiswa. Di antaranya jangan membuang sampah sembarangan, termasuk tisu, tidak meludah sembarangan karena berbagai mikroorganisme yang berbahaya, serta menjaga pohon yang ada di Unhas. Lalu tidak memaku spanduk di pohon, tetapi sebaiknya diikat saja karena jika dipaku akan bisa mematikan. Menjaga pohon-pohon yang ada di sini, jangan ditekuk-tekuk tangkainya, ya kan begitu ya. Jangan dipaku-paku sembarangan membuat poster. Paku mendingan ya tuh kalau ada diikat saja kan gitu. Jangan dipaku kan kalau dipaku bisa mati kan gitu. Nah ini mahasiswa kan ya itu harapan kami untuk mahasiswa seperti itu. Kalau mau pasang poster apakah dan seterusnya brosur dan seterusnya itu apa ya sebaiknya diikat saja gitu. Nah karena mudah dibuka pakai tali rapia kan kalau tidak jangka cuma 6 bulan atau berapa. Itulah salah satu aksi nyata yang sederhana untuk menjaga lingkungan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak peduli dalam menjaga lingkungan. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Jelang pelantikan Donald Trump hari Senin 20 Januari waktu Amerika Serikat, ribuan orang berunjuk rasa di Washington DC pada Sabtu menyuarakan penentangan terhadap Trump. Sementara para pendukung Trump menggelar pertemuan akbar pada Minggu. Simak laporan tim VOA berikut ini. Pemirsa, ribuan orang ini datang dari berbagai kota di Amerika Serikat ke sini, ke ibu kota di Washington DC untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap Donald Trump yang akan dilantik. Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, yang menurut mereka sebagai kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Kedua adalah melemahnya keadilan bagi kelompok minoritas. Dan ketiga adalah berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak reproduksi. Kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan bahwa terpilihnya Donald Trump adalah tanda kemunduran signifikan bagi demokrasi di Amerika. We're going to have a dictator sitting here in America. Any country that America come January 20th after 12:01 p.m. Any country that America goes into talking anything about democracy should be laughed out. Banyak di antara para pengunjuk rasa ini adalah pendukung Partai Demokrat yang kalah dalam pemilu AS kemarin. Namun mereka mengatakan bahwa meskipun kalah, meskipun kecewa, mereka harus tetap bersatu padu mengkonsolidasikan kekuatan. Dan kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang datang langsung dari New Jersey. People need to continue to
embrace their disappointment, if that makes sense. They need to embrace that disappointment and translate that into some kind of action that ultimately answers the political question, to be able to claw back. Selain kelompok yang menyuarakan penentangan terhadap Donald Trump, ada juga kelompok yang mendukung Donald Trump yang menggelar pertemuan akbar di lokasi berbeda. Sementara pada hari Minggu sore, pendukung Donald Trump memadati area Capital One Arena untuk mengikuti Victory Rally, serangkaian acara yang diadakan untuk menyambut inaugurasi Presiden ke-47 tersebut. Pada sore waktu Washington, Presiden terpilih Donald Trump memberikan pidatonya setelah diikuti sejumlah penampil dan juga pidato yang diberikan oleh para pendukungnya. Berikut pidato dari Donald Trump. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Pendukung Donald Trump datang dari penjuru Amerika Serikat dengan semangat untuk merayakan kembali kemenangan Donald Trump. I'm here to celebrate with all the people around the country and around the world, the 47th President of the United States, the second coming of Donald J. Trump. I live in Seattle, Washington. I come over here to celebrate for patriotic of President Trump. Dan arena Capital One ini juga akan menjadi tempat parade inaugurasi yang biasanya dilakukan sepanjang Pennsylvania Avenue. Pemindahan ini mengikuti dipindahkannya juga tempat pengambilan sumpah kepresidenan Donald Trump yang akan dilakukan di dalam gedung Kongres Amerika Serikat. Menurut tim inaugurasi Donald Trump, pemindahan dilakukan berdasarkan prediksi suhu ibu kota Amerika Serikat yang akan mencapai minus 10 derajat Celcius pada hari inaugurasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rio Twasikal, dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.